Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Hendar yang mengundang saya. Rupanya Pak Hendar tahu betul ya jadwalnya. Sebenarnya ketika beliau menyampaikan kepada saya telangkung Ustadz nganggo bahasa Sunda, tangtos ya Bapak Ibu Sarunda ya. Telangkung Ustadz padahal simkuring teh sanes Ustadz. Saur simkuring saya katakan bolehlah pilih mau malam Sabtu, malam Ahad, atau malam Senin. Jadi kata beliau malam Sabtu saja Pak Ustadz. Oh mangga insya Allah. Ternyata malam Sabtu teh jadwal Persib. Jadi hebat ya Pak Hendrar membuat jadwal bentrok sareng Persib. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan tuh jitno ya, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang saya muliakan para tokoh akademisi di sini, tokoh masyarakat juga para kasepuhan yang saya hormati dan saya muliakan, yang tentunya juga sudah banyak makan garam ya. Hartosna sanes janten bludreg, sanes darah tinggi, makan garam saking banyak pengalaman. Jadi dalam kesempatan ini hanya berbagi saja ya. Karena itu kata orang Sunda istilahna Ibu teu aya maksad bade mamatahan ngojay kameri. Margi Ibu sareng Bapak sanes meri. Ya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya muliakan, tadi sudah sampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita malam ini adalah berjudul misi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat kita sudah mengetahui Bapak Ibu semuanya bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentang kenabian beliau, tentang mengapa beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini, beliau nyatakan di dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanya diutus ke tengah umat manusia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi itu sudah memviralkan 14 abad yang lalu tema penting tentang akhlak. Ya. Dan saat ini, fenomena saat ini kita merasakan betul persoalan akhlak di sekitar kita, bahkan tidak hanya di level orang elit sampai ke level elit. Persoalan akhlak
sudah menjadi sesuatu yang darurat, ya, darurat akhlak, ya. Nah, ini sehingga menjadi penting kita berbicara kenapa kalimat Rasulullah yang begitu sederhana, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh besar kepada terbangunnya tatanan peradaban di dunia yang kita tahu tidak kurang dari 13 abad lamanya, 1300 tahun Islam eksis di tengah dunia ini, memberikan sinar, memberikan nur seperti apa yang namanya peradaban Islam itu bagi kemanusiaan, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tema kita pada malam hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, karena ini sesuatu yang dikatakan cukup darurat juga, ya. Kenapa? Orang bicara jujur sudah mahal. Bahkan sekarang muncul istilah kecurangan, tidak ada kejujuran, ya, dan lain sebagainya, manipulasi, ya, seolah-olah udah biasa, ya. Cacat yang namanya etik, cacat moral itu seolah-olah biasalah, nggak perlu diperbesar. Yang penting apa? Yang penting di backup dengan hukum. Asal hukum itu benar menurut hukum, ya sudah, itu benar. Apakah itu melanggar aturan moral, apakah itu melanggar etika, melanggar akhlak, tidak perlulah, ya, kan itu ranah lain. Yang penting sah, ya, yang penting sah. Ya, nanti kita bahas, ya. Misalnya sebentar lagi kita mau Ramadan. Ya, mau Ramadan itu kita penting sekali seperti apa sih saum yang berkualitas. Karena saum itu kan nanti ada kriterianya. Ada saum, kata Imam Al-Ghazali, saum orang rata-rata umum, awam, yang hanya sekedar nahan lapar dan nahan haus, ya kan? Kemudian naik saum yang tidak hanya nahan lapar, nahan haus, tapi juga dia menjaga panca indera. Socana dijaga, pandanganna dijaga, sampaiana dijaga, pada ngelangkahkeun kaki ka mana dan lain sebagainya. Gitu kan? Ada yang lebih spesial lagi, tidak hanya menahan lapar, haus, ya, kemudian menahan panca indera dijaga, tapi juga hatinya, ya, karena hati ini kan liar, ya, pikiran itu liar, bisa kemana-mana. Nah, dengan saum dia jaga, bagaimana tidak berpikir yang aneh-aneh, yang cawokah, kata orang Sunda, ya, dina lamunana teh geus mikirna ngeres gitu. Nah, orang yang spesial saumnya dijaga. Nah, ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamin soimin laisa lahu min siamihi ilal ju wal atos. Banyak orang yang menjalankan ibadah saum hanya sekedar nahan lapar dan haus, sudah cukup. Jadi yang tadi tidak ada saumnya, ya, kata Rasulullah, tidak ada nilai saumnya. Nah, hari-hari ini kita hanya disuguhkan dengan yang penting mah puasana sah secara hukum. Naon ari sah secara hukum teh? Dia bisa menahan lapar, haus dari terbit fajar sampai maghrib, sakitu. Sah itu, ya, cukup. Apakah dia tukang nipu, apakah dia ngerampok, apakah dia ngambil hak orang lain, apakah dia menzolimi orang lain, gitu kan? Pertanyaannya, orang yang menzolimi, orang yang ngerampok, orang yang tidak jujur pada bulan puasa, tetapi dia bisa nahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai dengan maghrib, puasana sah teu, Pak? Puasana sah teu, Bu? Sahnya batal henteu? Henteu, Pak. Terbakal sah puasanya, ya. Nah, hari-hari ini tadi yang dikatakan kita menghadapi gambaran fenomena seperti itu. Nu penting mah sah teu batal puasana, ya. Badai ngarampok, badai ngajoliman batur, mau ngambil hak orang lain, ya,
tidak peduli, yang penting bisa nahan lapar dan haus sampai maghrib. Nah, itu puasa anak kecil latihan udah cukup gitu ya. Nah baik, itu gambaran fenomenanya. Nah tentu ketika berbicara misi Nabi itu adalah mengemban, membangun akhlak yang baik ya. Pertama, Bapak Ibu biasalah upami di kampus, Pak Hendarnya biasa upami berbicara tentang satu topik, definisinya apa dulu, akhlak itu apa pengertiannya, Ibu dan Bapak sekalian. Nanti bisa dilihat ya. Tapi secara sederhana beberapa pendapat mengatakan, misalnya menurut Ibnu Maskawai atau menurut Imam Al-Ghazali gitu ya, akhlak itu adalah satu perilaku manusia yang muncul ditampilkan tanpa pertimbangan pikiran, tanpa banyak pertimbangan. Kalau dalam bahasa Allahu yarham Bapak Dr. Muhammad Natsir, itu spontan. Akhlak itu spontan ya, spontan saja, tidak banyak dipikirkan. Ibu ngenceleng 2.000, spontan ya, akhlaknya 2.000. Tapi ketika ibu bawa uang, ada yang merah 100.000 ya kan, ada yang 50.000, kenceleng jalan didinya. Nah kira-kira ibu mana yang spontan? Yang 2.000, yang 5.000, atau 100.000? Karena akhlak itu spontan, biasanya anu 2.000, anu 5.000 lah paling banter. Nah akhlakna akhlak 2.000. Kenapa spontan? Tapi ketika berpikir dulu, kelahnya lebar tanya, amun 100.000 orang tuh bisa jang itu, jang iya. Ketika sudah muncul aspek menimbang, mengingat, memperhatikan, gitu kan, memutuskan terjadi anu 100.000 teh. Gitu. Nah karena tadi ada proses menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan terjadi eta nu 100.000 dikenakan celengkeun. Nah itu contoh ya, itu definisinya begitu ya. Jadi membangun spontanitas berbuat baik itu ternyata luar biasa berat ya. Dalam rumah tangganya secara awal-awal tahun pernikahan, wah gitu kan Pak, bapak-bapak, ibu-ibu ya, karaos pisan. Bapak uih di kantor teu disuhunkeun ku ibu oge langsung srok cikopi. Mangga Pak ya, cikopi. Akhlakna harita teh kitu, langsung spontan. Teu disuhunkeun padahal mentak cikopi. Kopi. Pengertian ya, penuh pengertian. Tetapi begitu perjalanan rumah tangga 10 tahun, 20 tahun ya, si bapak teh uih di kantor, mah cik atuh mana cikopi teh ya, ieu mah disuhunkeun cikopi teh enak mah ya, mah mana atuh cikopi teh bapak capek, cik atuh bapak teh geus kolot cenah, teu bisa nyieun sorangan, teu bisa nyieun sorangan, gitu ya. Mulai itu ya, cik atuh meneh hayang di ladangan we, sorangan atuh mandiri cenah ya. Ajarit ya. Ada perubahan. Perubahan akhlak di awal. Komo amun geus berbicara jadwal, tanggal gajihan. Ya. Tanggal gajihan, tanggal hiji semet tanggal 10 masih hahaha. Ya, gitu kan. Tanggal 10 nepi ka tanggal 20 sudah mulai standar biasa. Ya. Tanggal 20 nepi ka 30 baut. Jadi nanti perlu ada penelitian Pak Hendar ya terkait dengan akhlak dikaitkan dengan jadwal ya, jadwal gajihan jeung jadwal bayar hutang. Ya.
lihat bagaimana akhlak di rumah gitu ya. Perlu itu ya, apakah akhlak dipengaruhi oleh yang seperti itu atau tidak. Nah, Bapak Ibu, baik ya. Kita kembali kepada satu hal yang sangat mendasar dan yang sangat penting. Ternyata misi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara innama bu'istu liutamima makarimal akhlak itu adalah terjemah Rasulullah kepada Al-Quran yang menyatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 ya, ayat 105. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi ada istilah Islam rahmatan lil alamin karena Rasulullah kan membawa Islam. Wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan membawa rahmat bagi semesta alam. Nah, di sini ada dua kata kunci, ada rahmat dan ada alam. Ya. Rahmat di sini pertama tadi dimaknai Islam itu rahmat, berarti Islam itu menampilkan akhlak yang baik. Karena apa? Karena misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, nah ini penting. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, Rasulullah itu sudah mendapat gelar. Gelarnya luar biasa. Apa itu? Al-Amin. Orang jujur, orang yang dipercaya. Pada saat zaman jahiliyah orang Arab itu sudah muncul penilaian kepada Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sudah Al-Amin, ya. Dan kita bisa melihat kerusakan akhlak orang-orang Arab jahiliyah. Misalnya contoh, bagaimana orang Arab jahiliyah menempatkan perempuan itu dalam posisi yang terhina, marginal, ya, terpinggirkan, maju kasisi. Nah, seperti ayana maraju kasisi, majusi, ya, jarande kasisi. Nah, dimarginalkan, diskriminasi, direndahkan. Ya, Sayyidina Umar kita sudah tahu dalam sejarah sebelum masuk ke dalam Islam, ketika dia mendapatkan salah satu anaknya itu adalah perempuan, dikubur hidup-hidup. Kenapa hina punya anak perempuan? Ya. Nah, ini harus kita bangga ya. Kenapa Islam tadi itu bu'istu liutamima makarimal akhlak, menampilkan akhlak yang baik. Datang Islam, perempuan diangkat derajat. Bahkan menjadi salah satu nama Al-Qur'an kan, Pak? Surat ya. Surat An-Nisa. Silahkan lihat ada tidak di Al-Quran surat Ar-Rijal. Ayat-ayat. Tolong cari surat Ar-Rijal misalnya. Tidak akan didapatkan. Tapi surat An-Nisa ada. Ya, luar biasa. Alhamdulillah Bu, Ibu merasa terangkat derajatnya oleh Islam. Mahuleng keneh Pak. An-Nisa. Ketika seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Sahabat bertanya, bingung meureun, ieu aya sepuh, aya orang tua. Ya Rasulullah, kalau saya berbuat baik kepada siapa dulu? Kata Nabi, ibumu. Kahiji. Pada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu sampai 3 kali. Berarti ibunya ada berapa Pak? Iya ada satu disebut 3 kali Bu. Tenang Bu. Koreksi lagi ya. Ibunya ada 3 disebutnya ya. Itu Ibu komah heula atuh Bu, ulah ka emosi. Ulah ka naik ya tensi. Ya. Nah, baru kepada ayahmu tuh
Ya, itu penghormatan luar biasa. Ya. Nah, ada lagi rukhsah salat ketika ibu haid misalnya. Apakah harus dikodok? Kan tidak. Bapak-bapak mau teras we salat. Ibu-ibu pami haid nanaonan wae ya. Ucang angge atau naon ya. Karena wah bebas euy ya, tidak sholat dan lain sebagainya. Itu rukhsah yang luar biasa. Tapi cenah kumaha eta bagi waris teu adil. Ari jang pameget cenah 2 bagian, ari ka istri 1 bagian, teu adil cenah. Leres kitu ibu? Ibu ridho diatur 1 bagian? Ridho bu? Aduh tertarik bu. Ridhonya margi naon urang nyebutkeun kieu raditu billahi rabb ya wabil islamidi wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah pangeran abdi, ridho abdi Islam janten agama kanggo abdi, ridho Nabi Muhammad janten nabi sareng utusan Allah kanggo abdi. Jadi ketika Islam turun membawa aturan seperti itu, ridho ya, ridho punya. Nah, numawi siapkeun bapak ibu nya anu tos kinten-kinten aya ilapat ya, aya ilapat dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala ka para putra urang bade ngalaksanakeun hukum waris nu mana ya. Karena saat ini ya seperti tadi ya, masih banyak di kalangan masyarakat kita menganggap tidak adil ya 2:1 itu. Padahal harus kita melihat komprehensif secara keseluruhan, banyak yang diuntungkan dari hukum waris itu ya, karena tidak semata-mata bagian 2 untuk laki-laki, tetapi laki-laki punya kewajiban tetap mendiatakan CEP deui gitu ya. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian ya, terkait dengan pemaknaan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu pertama akhlak ya. Sudah diterjemahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak yang mulia. Artinya apa? Ketika Islam itu membawa rahmat bagi semesta alam, maka yang ditampilkan itu akhlakul karimah orang-orang Islam lil alamin. Apa itu alam? Alam itu semua, manusia, makhluk hidup yang lain, alam semesta ya. Jadi alam di sini termasuk manusia. Sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan kenabian Rasulullah itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Al-Qur'an menyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua umat manusia. Jadi Islam itu bukan hanya untuk orang Islam. Islam itu untuk semua umat manusia, semua makhluk hidup yang lain. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah mengamanatkan kepada aparatnya, tolong kalau membuat infrastruktur jalan, jangan sampai yang namanya keledai terperosok. Bayangkan ya, keledai saja kalau berjalan di jalan yang dibuat oleh pemerintah Umar tidak boleh dijalike, disoledat, terperosok dan lain sebagainya. Coba itu untuk binatang, apalagi untuk manusia ya. Nah, ini ketinggian akhlak di sini ya, luar biasa sekali. Nah, jadi alam di sini adalah semesta, manusia, makhluk hidup dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah juga kalau mau buang air kecil kade cenaunya ulah dina tangkal, nyalingker dina tangkal. Bisi eta di handap teh aya nu aya makhluk hidup, aya sireum, aya naon tuh sampai begitu. Ya. Apalagi kepada sesama manusia Islam itu.
Nah, hari-hari ini kita melihat harga nyawa manusia itu kan sudah tidak ada harganya. Ya, sudah tidak ada harganya. Padahal Rasulullah pada saat haji wada menyatakan, ya, bukan termasuk umatku kalau di antara muslim dengan muslim sampai menumpahkan darah walaupun hanya setetes. Ya. Itu yang terjadi. Sekarang darah itu murah sekali. Menumpahkan darah, bahkan dalam satu keluarga istri dibantai suami, ya, suami dibantai istri atau anak-anaknya dan seterusnya dalam satu keluarga. Ya, sudah tidak ada maknanya yang namanya hidup itu. Nah, jadi ini yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pemaknaan akhlak itu adalah sebagai rahmat, ya, bagi semesta alam. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana kemudian kita menampilkan akhlak keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam ayat keempat, Nabi itu dijadikan satu model, bahkan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, dan sesungguhnya engkau itu, pada diri engkau itu terdapat akhlak yang agung, yang sangat luar biasa, ya, hadirin sekalian. Nah, jadi akhlak ini ternyata menjadi satu instrumen yang sangat berpengaruh, menjadi daya tarik orang lain di luar Islam pada saat itu dakwah Nabi masuk ke dalam Islam. Dan ini diabadikan di dalam surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Futuh Mekah, ya, itu digambarkan iza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan bagi umat Islam. Orang-orang lain berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Karena ketinggian akhlak Islam, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah titik berat kita ketika kita bertanya misi Rasulullah itu apa? Maka ketika bicara misi Rasulullah apa, berarti itu misi kita umat Rasulullah juga sama, menampilkan akhlakul karimah. Kalau kita sudah tadi menyatakan raditu billahi robba, abdi ridho, Allah teh pangeran abdi, abdi ridho, Islam agama abdi, abdi ridho, Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sareng utusan Allah. Berarti kalau kita sudah ridho, apalagi kita sudah berikrar 2 kalimat syahadat, ya Ibu, tiap sholat kita baca kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu berarti kita membawa misi yang sama dengan misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangun akhlakul karimah. Nah, ini penting, ya. Kita bangsa Indonesia mayoritas, ya, 85% lebih itu mayoritas umat Islam. Bahkan terbesar di dunia umat Islam. Tahun 2045 ketika nanti dikatakan Indonesia emas, itu diprediksi Indonesia akan menjadi ranking keempat dunia, ya, terbesar. Negara maju itu diprediksinya negara maju, ya. Di samping populasi kita adalah umat Islam terbesar. Jawa Barat populasi yang kurang lebih 50 juta, ya kan. Kita ini 50 juta Jawa Barat. Hampir 99% Islam. Ya, hampir 99%. Tetapi apa yang terjadi dengan fenomena kita yang besar ini, ya? Jauh ke belakang, puluhan tahun yang lalu, seorang budayawan terkenal kita, yaitu Mokhtar Lubis, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya. Pada tahun 1977 beliau menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Saat itu beliau menyatakan potret
tentang bangsa Indonesia. Ya. Dia menyatakan potret bangsa kita ini, kata beliau pidatonya sebagai seorang budayawan besar, beliau menyatakan setidaknya ada 3 sifat bangsa Indonesia. Kata beliau, pertama, hipokrit. Hipokritnya naon? Bu hipokrit apa? Munafik, ya, hipokrit itu munafik. Kata siapa? Mohtar Lubis. Apa itu munafik? Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, munafik itu ayatul munafik salasun, ayat 3 saurna, saur Kanjeng Nabi. Tanda-tandana, ciri-cirina jalmi munafik, orang hipokrit. 1, iza hadasa kazaba. Kalau dia bicara berbohong, berdusta, diputar balik. Ya, ini yang kata Nabi SAW, sayati ala nasi sanawatun khodda'at, kata Nabi, nanti akan menimpa umat manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Gitu, kata Nabi SAW. Apa? Orang yang jujur dianggap pendusta. Ya, orang jujur dianggap pendusta. Sebaliknya pendusta dianggap jujur. Nah ini, ya, iza hadasa kaza. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlak. Apabila dia janji, diingkari. Ya, silakan Ibu Bapak kemarin mencatat dalam tahun politik kemarin, mungkin Ibu ada yang mengidentifikasi, mendaftar janji-janji caleg, janji-janji capres, ya, dicatat ku Ibu. Angke tingali pamitos jaranten anu teu janten ge ayeuna tos katinggal teu janten. Ya, rumah sakit jiwa itu yang di Cisarua itu sudah menyediakan, Pak, ya, tempat khusus antisipasi para caleg-caleg yang diprediksi tidak akan jadi, bilih stres. Dan itu memang sudah ada berita kan, beberapa sudah aya nu buligir, lompatan, ya. Kalau pemilu sebelumnya malah berguling-guling di sungai Buligir, ya. Sudah bujang-bujang pada mewujudkan janjinya. Gitu kan. Jadi ini persoalan besar, ya. Ketika berjanji dia khianati, ya, dia ingkari janjinya, ya. Dan kata Nabi SAW yang ketiga, wa izatu mina khona, apabila diberi amanat berkhianat, ya, berkhianat. Amanat, ya. Ini berat, makanya jadi pemimpin itu kan amanah, ya. Jadi ketika diamanahi sebagai kedudukan jabatan, ini berat sekali, ya. Karena itu jangan sampai dikhianati. Ketika bersumpah kan ada pejabat mah sebelum dilantik disumpah dulu pakai Quran, demi Allah saya akan menjalankan jabatan sebagai ketua RW dengan menjunjung Undang-Undang Dasar 1945 dan melindungi semua bangsa tumpah darah Indonesia. Artinya tidak pilih kasih, pemimpin tidak boleh diskriminasi, mengayomi keseluruhan, ya, tidak boleh karena itu bukan kelompok saya berarti lain grup saya. Ya, kalau sudah jadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin semua. Ya, ini beratnya. Ya, sama orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun dia berasal dari berbagai unsur partai, tetapi kalau sudah jadi anggota dewan yang terhormat itu, maka dia itu mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Jangan bicaranya rakyat saya mah daerah konstituen.
Nah, ini berarti dia masih berpikir sangat apalagi kalau disebut negarawan jauh teuing ya. Karena dia masih berpikir kelompoknya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama kata Mohtar Lubis hipokrit. Yang kedua tidak bertanggung jawab. Ya, bangsa Indonesia tidak bertanggung jawab ya. Ya, seperti itulah ya, misalnya ngarusak ya, melakukan keonaran dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga mental menerabas. Budaya antri tetos teu aya lah namanya. Budaya antri, merasa karena saya ini posisi status sosial tinggi makanya kudu antri. Ya, itu sudah seperti itu gambaran kata Mohtar Lubis. Dan ternyata tahun 77 kemudian 10 tahun kemudian dikaji lagi oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional kita juga pernah mengkaji tentang potret bangsa kita ini. 3 juga salah satu rekomendasi dari Lembaga Ketahanan Nasional, potret bangsa kita. Yang pertama, bangsa Indonesia cenderung materialistik. Segala sesuatu diukur dengan materi. Materi itu apa? Yang bisa diindra, yang bisa dirasakan. Anu kahartos, anu karaos. Upami teu karaos, teu kahartos, no. Ya. Sangat pragmatis sekali. Ya, ukurannya itu bisa dirasakan. Ya. Nah, kalau enggak tidak. Itu materi. Kita ada bencana alam, gempa bumi ya Bu ya. Apa respon? Responnya berarti ini teknologi kita harus ditingkatkan. Teknologi mitigasi bencana kita harus lebih canggih. Tidak ada pernah berpikir yang sifatnya non material. Apa? Sigana orang teh loba dosa. Mana kieu ge diuji ku Allah kemarin di Ranca Ekek luar biasa. Yang kata BRIN, peneliti BRIN itu mengatakan ini model tornado pertama yang ada di Indonesia. Pertama kali. Tornado itu adanya di mana? Di Amerika, di Arizona dan lain sebagainya. Makanya ujung-ujung Ranca Ekek. Ya, di Amerika Ranca Ekek atau ganti ngaranna BRIN teh ulah nyurutan teuing tornado. Da cenah ari puting beliung lain cenah. Ari puting beliung lain da ieu mah good besar cenah. Dampaknya besar. Ya ganti sesuai wisdom, lokal wisdom ya. Pahenar ulah tornado mah Amerika atau orang manaon atau naon bare ku Jawa mangga, ku Sunda mangga nya gitu. Ulah tornado teuing. Nah, itu satu fenomena alam yang kalau direspon secara materialistik, wah ini berarti kan bahasa lagi ini memang ada ekstrim, cuaca ekstrim, ya. Dianalisis ini karena terjadi ada gumpalan awan yang namanya kumolo, non? Saya lain cahyo kumolo jadi ingat nanti, ya. Naon Pak? Cumulonimbus gitu namanya. Nah itu bergumpal. Nah jadi analisisnya analisis materialistik. Tidak pernah berbicara non materi. Bagaimana kehidupan masyarakat, ya, nilai-nilai dan lain sebagainya. Nah itu kata Lemhanas, semua serba materi diukurnya. Ya, kuantitatif yang bisa diukur secara kuantitatif itu yang benar. Ya, tampilan, performance. Ya, padahal Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk fisik dan tampilanmu, tetapi Allah hanya akan melihat hati dan juga amalnya. Ya. Nah ini sudah diabaikan. Ya. Yang kedua kata Lemhanas ini bicara tentang fenomena akhlak bangsa kita sendirilah, ya. Fragmentasi. Lemhanas menyatakan apa itu fragmentasi?
fragmentasi itu orang menghormati orang lain itu karena faktor status sosial yang melekat pada orang tersebut. Ya. Punten ya Pak Hendar di kampus Simkuring ya, duka di Pak Hendar. Ya. Sok aya ya karakter benten ngahormat kasaluhureun sareng ngahormat karena status yang menempel. Upami aya guru besar suntangan. Ya. Upami ka doktor mah henteu. Ya anu S2 teh. Ya, ari ka profesor suntangan. Ya benten lah gitu nya. Begitu eta profesor pensiun ya boro-boro disuntangan diliuk di henteu ya. Ada strata ya gitu. Punya gelar akademik baru dilirik ya. Itu kadang-kadang orang sok salah. Ibu-ibu ngadamel undangan uleman hajat sugan we ieu da jabatanna alus nya diundang we ku urang teh nya. Misalna gubernur, maknya tuh hadir gubernur dengan harapan sugana dari gubernur mah amplopna badag. Ya. Nah, jadi karena ukurannya itu ketika diundang teu datang, ngaranna ge pejabat. Nya seueur kasibukan. Hapunten cenah anu kasuhun teu tiasa sumping. Aduh cenah gendok. Boro geus diundang di Arab-Arab nya bahkan dipoto ya yang performance kan ari kasumpingan pejabat mah dipoto teh mungkin dipajang teh nya luar biasa gitu kan. Pasang di ruang tamu, waduh itu Bapak tacan aya gubernur nya namanya definitif orang tanya pejabat keneh gitu. Oh itu Bapak RK cenah. Pak Ridwan Kamil pasang di ruang tamu ya. Jadi bebegik. Ya, oh bener ya berarti orang ini orang yang luar biasa. Supaya muncul satu kesan seperti itu, fragmentasi. Ya. Ketika dinas kita dihargai, ari tos pensiun boro-boro. Ya kapungkur tas dipangnyanakeun. Da pejabat di kampus. Tos pensiun, bujang-bujang, teu damang sugan dilongok, henteu. Ya. Jadi menghargai orang, menghormati orang karena punya status sosial. Punya gelar, punya kedudukan, aksesoris yang lain terserah apa, yang dihargai, dianggap dihargai oleh orang, itu dikedepankan. Ya, baru dihormati. Kalau tidak ya penghormatan orang dengan orang karena kejujuran, karena keikhlasan, karena kesabaran, karena kesantunan itu tidak menjadi pilihan yang paling utama. Ya, coba sekali-kali kita menghargai para pemungut sampah di kita, ya, yang kadang-kadang teu diliuk-liuk acan ku urang teh nya, teu dihiap-hiap acan gitu ku urang teh. Padahal di tangan mereka kebersihan misalnya. Jadi indah lingkungan dan lain sebagainya, ya. Tapi kita tidak pernah memberikan satu award, penghargaan misalnya ya. Sekali-kali kita kumpulkan mereka setahun sekali pada lebaran diberikan sesuatu yang mereka kaget misalnya ya. Uluh geningan ya, luar biasa penghargaan kita kepada para petugas kebersihan atau apapun namanya yang kadang-kadang tidak dilihat di masyarakat itu peran-perannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu yang kedua, yang ketiga kata Lemhanas individualistik ya. Mementingkan pribadi diri sendiri maksimal kelompoknya. Ya, golongannya. Itu ciri kita, ciri bangsa kita. Punten ya, kampus Simkuring kan di Jatinangor. Tah di gigireun teh aya tetanggi namina STPDN. Upami STPDN dilantik biasana kusaha ku presiden. Ya, Simkuring beberapa kali mengamati
ketika ada kunjungan presiden akan melantik ke STPDN, sepanjang jalur Cileunyi sampai ke mau masuk ya Cibesi itu pintu gerbang Sumedang, itu bendera yang dikibarkan itu bukan merah putih, ya, bukan bendera merah putih karena ada presiden sebagai lambang negara. Tetapi yang muncul benderanya itulah bendera pendukung presiden. Saya beberapa kali, punten zaman Pak SBY Demokrat bendera eta, areka STPDN. Presiden mau datang, benderana Demokrat. Ya. Pak Joko Widodo benderana kamari beureum PDIP. Ya. Itu yang muncul, bendera merah putihnya di mana? Yang saukur di STPDN di situ. Jadi sudah dilokalisasi ya, bendera merah putih sebagai lambang negara, presiden sebagai lambang negara, sebagai milik bersama pemimpin masyarakat rakyat Indonesia. Ya, ya kadang-kadang jangan sok ngabandingkeun sareng zaman Pak Harto, kapungkur, ya Pak Hendar, pribadi kan di Husein waktu semerang kalih keneh SD-na di SD Angkasa, kala langkungan kan ku presiden eta teh tos ngajaran teng budak sekolah sepanjang jalur Presiden Soeharto akan melintas jalan suruh mengibarkan bendera merah putih gituan. Bendera merah putih bangga urang ieu presiden datang pakai merah putih. Ari ayeuna mah henteu disambutna ku bendera partai pendukungna. Ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan situasinya begini. Jadi pemimpin kalau tadi disebut negarawan itu mahal sekali. Dulu negarawan kita, ya contoh Bapak almarhum Dr. Muhammad Natsir, ya. Dr. Muhammad Natsir itu adalah Perdana Menteri pertama NKRI, menyelamatkan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat masuk ke NKRI dengan mosi integral Natsir. Diangkat jadi Perdana Menteri oleh Bung Karno karena jasanya. Jadi pahlawan nasional zaman Pak SBY. Kenapa? Karena bisa mengintegrasikan NKRI. Ya, itu Dr. Muhammad Natsir. Datang ke istana dilantik oleh Presiden Soekarno pakai sepeda kayu. Dapat mobil inventaris sebagai Perdana Menteri. Ya, kemudian ketika selesai jabatan mobil dikembalikan, ya pulang ke sepeda deui we. Ya, saya mengikuti beliau, ya itu sampai akhir hayatnya seorang perdana menteri, mantan menteri penerangan pertama, ya mantan perdana menteri NKRI yang pertama itu tidak punya rumah Pak, dipangsewakeun ku rekan-rekan seperjuangannya. Tidak punya rumah. Saya datang takziah ketika beliau meninggal, takziah itu masih sewa. Nah setelah meninggal beliau baru itu diserahkan kepada putra putrinya ahli warisnya oleh teman-teman seperjuangan. Tidak punya rumah, ya berjuang betul-betul. Nah orang mah enak kadang-kadang kengeng mobil dinas, kumaha carana didem, ya. Dicangcang ya kumaha supaya engke mun urang geus teu jadi beunang ku urang eta mobil nya alus geus keunah kitu nya. Nah, mobil teh diceungceum moal carana. Tuh pejabat kita yang lain luar biasa. Haji Agus Salim luar biasa, lebih tidak punya rumah sama selama hidupnya ngontrak ka itu ka dieu di gang-gang sempit. Padahal beliau itu siapa? Duta besar pertama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Haji Agus Salim. Ya, sempat istrinya jual minyak tanah, atau di dalam autobiografinya itu jual minyak tanah. Sampai istrinya pernah mengeluh dalam satu waktu ngontrak di gang sempit, hujan besar, keluar eta di jambanna teh. Buluk-buk. Ya, Agus Salim. Tapi menguasai 9 bahasa, ya tentu di luar bahasa daerah.
Orang masuk dihitung ya, bahasa Sunda, bahasa Nondai itu. Termasuk yang luar biasa bahasa Latin dikuasai oleh Pak Agus Salim. Satu ketika beliau berkunjung dinas ke Solo. Orang-orang Solo sudah menyiapkan penyambutan kepada pejabat Agus Salim ini. Beliau naik kereta sampai di Solo Balapan. Orang-orang di sana nunggu keluar dari pintu eksekutif keretana. Ditungguan teu aya. Mananya Pak Agus Salim di eksekutif teu aya. Cik ka bisnis teu aya. Pucung heul ti ekonomi. Sampai orang-orang pejabat di Solo bertanya, "Kenapa Bapak kalau ada yang lebih rendah dari ekonomi saya pakai yang lebih rendah?" Tidak mau merugikan negara. Tidak mau merugikan negara. Ya ini ya, luar biasa picontoeun pamimpin-pamimpin orang ada di sekitar kita ya, dulu gitu, luar biasa sekali mereka berjuang untuk negara, bangsa, bukan untuk dirinya, apalagi untuk kelompok atau apalagi untuk dirinya ya. Bung Hatta juga menggambarkan dalam memoir catatan sejarah beliau tulis dia ingin sekali pada saat jadi wakil presiden ingin punya merek sepatu merek Belly, BALLY nya Belly. Sampai beliau tidak jadi pejabat, masuk ke Orde Baru sampai meninggalnya, catatan memoarnya dia tidak pernah punya yang namanya sepatu merek Belly itu. Hanya keinginan saja. Sekelas wakil presiden ya, Bung Hatta seperti itu ya. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian, banyak sekali testimoni penting sebenarnya kalau kita hidupkan lagi ya sebagai kaum muslimin, dan itu sekali lagi misi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya umat Islam ini akan bangkit, akan diperhitungkan, akan bermartabat ya di tengah-tengah umat lain yang dalam Al-Quran itu disebutnya kuntum khairu ummah. Umat Islam akan menjadi umat yang terbaik apabila tadi menampilkan akhlakul karimah. Seorang pujangga Sauki Bey, pujangga terkenal Mesir, beliau menyatakan ada korelasi antara akhlak dan eksistensi suatu bangsa. Beliau menyatakan innamal ummamul akhlak ma baqiyat. Sesungguhnya keberadaan satu bangsa itu akan sangat ditentukan oleh akhlak bangsa itu. Fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila sudah hilang nilai-nilai moral, tidak dihargai kejujuran, keadilan, ya, kebenaran, maka kata Sauki Bey, hapus sudah bangsa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya nilai yang disepakati di Indonesia Pancasila kan? Kata Buya Hamka, Pancasila ini akan aman kalau berada di pangkuan umat Islam. Ya. Ini penting ya. Bicara ketuhanan yang Maha Esa itu hanya umat Islam yang punya tauhid. Beberapa waktu yang lalu ada keinginan untuk merubah Pancasila. Ya, di zaman now ada keinginan memeras Pancasila kembali kepada Trisila, bahkan jadi Ekasila. Ya. Tidak ada lagi ketuhanan. Kalaupun ada ketuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi apa artinya Tuhan itu produk budaya? Ya. Kalau Tuhan produk budaya berarti produk manusia. Nah, karena agama ini kan ada dua, ada agama yang disebut agama ardi, ada agama samawi. Agama yang langsung dari Allah samawi, ada agama yang dibangun, diciptakan oleh manusia. Ya, nah insya Allah di tangan, di pangkuan umat Islam Pancasila akan selamat, kata Buya Hamka. Termasuk kondisi kita sekarang masih tercabik-cabik tahun politik ini kan, terbelah, terkotak-kotak berdasarkan pilihan dan lain sebagainya. Ingat persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia, kata almarhum Allahu yarham Profesor Dr. Yusuf Amir Faisal, guru besar UPI, ya, dulu pernah menjadi wakil ketua MPR RI di awal reformasi. Beliau menyatakan persatuan Indonesia sangat bergantung kepada persatuan umat Islam di tanah air. Kalau umat Islam terpecah, umat Islam terbelah, nilai sila 3 itu hancur, runtuh. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian, membangun, apalagi kita jamaah masjid, membangun ukhuwah, membangun kesatuan persatuan umat di kalangan warga kita. Ini harus menjadi agenda penting. Jangan karena 5 tahun sekali hajat demokrasi, ya, pupusuhana puluhan tahun tepatannya, ya, seperti Bang Toyib 7 tahun baru buka pantau tetangga jeblak tutupkan dari musuh. Padahal kata Rasulullah akhlak pupusuhan aya, akhlak pupusuhan sahur Nabi sabaraha dinten 3 dinten. Bapak sareng ibu pupusuhan 3 dinten harus beres kelar. Ibu sabaraha dinten wami pupusuhan ya sahayuna we nya. Wana mah manggeus palirik-lirik, pak ehem-ehem, ya, mulai tanda-tanda cair, ya, mencair hubungan, ya. 3 hari, 3 kali 24 jam, tuh akhlak Nabi, ya. Tidak boleh lebih. Adakah di warga kita yang pupusuhan sampai lebih dari 3 hari? Itu tugas kita, Pak aslihu baina ahwaikum. Islahkan. Jangan dikomporan. Ayo orang meresepna ngomporan. Si Ece itu jeung si Ece itu pas saya, ya, dikomporan ku orang, ya. Beuki we, ya, jauh. Nah, jadi ini tugas kita mempersatukan umat, ya. Karena apa? Mempersatukan umat sebagai akhlak yang mulia di sisi Allah itu kewajiban. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, tafarruq itu haram dalam Islam. Tetapi membangun kesatuan wajib hukumnya. Ya, jadi jangan sampai, karena apa? Jahiliyah itu pecah belah. Ya, Belanda divide et impera, pecah belah baru dikuasai. Itu adalah taktik strategi politik jahiliyah. Senang memecah belah. Ya. Tapi dalam Islam membangun harmoni, kebersamaan. Makanya manajemen konflik itu, kalau ada kuliahan manajemen konflik itu heavy-nya itu kepada Karl Marx, itu memang pecah belah, ya, buruh dengan majikan diadu, sipil militer dipertentangkan, gitu kan? Nah, seperti itu pegawaian anak Karl Marx yang diilmiahkan menjadi satu teori. Tapi dalam Islam harmoni, bagaimana mempersatukan, bukan dipecah belah, gitu ya. Nah inilah hadirin sekalian, jangan sampai tadi apa yang dikatakan oleh Lemhanas, ya, sebagai ciri bangsa Indonesia terjadi, ya. Kita punya peran mengemban misi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya membangun akhlak mulai dari diri kita, ibda bin nafsika, sekemampuan kita perbaiki akhlak kita dalam keluarga kita, di masyarakat kita, ya, di tetangga kita. Karena Nabi sendiri menyatakan bukan termasuk umatku sampai 3 kali itu, ya. 3 kali, kalau Nabi sudah sampai 3 kali nyebut itu penting sekali. Kalau sampai lisannya mengganggu tetangganya, tuh. Dalam akhlak bertetangga jangan sampai menyakiti tetangga. Itu akhlak luar biasa, ya. Bukan termasuk umat Rasul, teka aku ku Rasulullah, jadi umat Islam. Kalau tetangganya dengan lisan kita terganggu, sakit, ya, hatinya, gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi banyak lagi Bapak Ibu, mari kita pelajari Nabi Muhammad SAW, sirahnya, akhlaknya, ya, karena itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Sehingga Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat,
apa sebenarnya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, jadi dengan kita mengkaji Quran, membaca Quran, bahkan mengamalkan Quran, sesungguhnya kita sudah mengamalkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rupina sakitu we nya, dipanjangkeun kitu, dipondokkeun kitu. Intinya, mari tugas kita bersama sebagai umat Rasulullah dengan sekemampuan kita, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita jadikan Islam rahmatan lil alamin di sekitar lingkungan kita, masjid kita, mewarnai ya kehidupan yang harmoni, kehidupan yang baik, ya, membangun akhlak dari masjid ke masyarakat. Ini sangat penting sekali. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, tadi sakumaha Bapak MC, mungkin ada yang ingin disampaikan atau berbagi dari Bapak atau Ibu. Saya sangat senang sekali kalau ada yang akan menambahkan atau menguatkan. Hatur nuhun pisan. Sebangga. Gurani. Ibu Rahmi. Tenang. Terdengar? Non muslim. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Ini terkait dengan hubungan dengan non muslim ya. Pertama, kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu membuat piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu ternyata menjadi satu piagam undang-undang dasar yang modern ya. Dan kita tahu di Madinah itu plural, masyarakatnya pluralistik, sangat beragam, baik dari agama, suku, ya kan? Ada Yahudi, ya, ada Nasrani, tentu Muslim, ya, suku-sukunya Arab juga dari berbagai latar belakang, ya. Nah, dengan piagam Madinah itu mereka bersatu di dalam kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Salah satu klausul dalam piagam Madinah misalnya di dalam persoalan ibadah, ya. Umat Islam, kalaupun di situ mayoritas, tidak boleh mengolok-olokkan, di situ disebutkan, ya, cara beribadah mereka, rumah ibadah mereka, dihina, diolok-olok, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tadi memberi kesempatan beribadah mereka, ya. Silahkan beribadah sesuai keyakinan mereka, ya, diberi, ya. Nah, jadi bicara toleransi itu piagam Madinah itu silahkan dirujuk, ya. Nah, jadi tadi dalam aspek ibadah sekalipun, ya, apalagi dalam aspek sosial, ya. Contoh kalau misalnya kurban, ya, jelas ya, kalau kurban itu mereka akan dapat, ya, mereka dapat, ya, diberi oleh kita. Itu satu gambaran, ya, bahwa Islam itu
ada hal-hal yang spesifik, ada yang memang universal, ya. Nah, saya melihat kasus-kasus seperti tadi itu penting diperhatikan, apalagi tadi posisi misalnya fakir, ya, itu kewajiban bagi kita, ya, menolong. Tidak ada masalah mau salurannya oleh RW, jelas bekerja sama dengan DKM, ya, beri kalau memang dia butuh bulanan atau apa, bisa itu, ya. Nah, kalau bicara pos, banyak posnya. Tidak masuk zakat, ada sodako, ya, infak, bisa disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Nah, termasuk kepentingan umum itu seperti itu, ya. Nah, jadi justru bagaimana dalam sirah itu banyak orang-orang Yahudi, ya, terutama masuk ke dalam Islam itu karena akhlak. Contoh Sayyidina Ali ketika itu menuduh, ya, kepada seorang Yahudi baju besi perang beliau dicuri. Dituduhlah Yahudi itu. Nah, Yahudi itu tidak terima, dia minta ke pengadilan. Ya. Masuklah ke pengadilan. Sayyidina Ali itu khalifah, presiden namun aya nama. Bu, presiden. Ya. Presiden. Sekali we punya. Ya. Tetapi ketika masuk ke pengadilan, Sayyidina Ali sebagai khalifah itu dikalahkan oleh Qadi. Tidak, ya, yang mencuri bukan dia, tidak ada bukti. Ya sudah, terima Sayyidina Ali sebagai khalifah, tidak abuse of power. Mentang-mentang jadi khalifah, ya, mainnya eleh di pengadilan. Gengsi dong. Sorry ya. Meureun kitu nya mun ayeuna gitu. Sorry ya. Nggak bisa. Nah, ternyata kalah. Nah, ketika melihat akhlak khalifah yang seperti itu, tidak menggunakan kewenangan, kekuasaan untuk mengintimidasi, karena minoritas itu Yahudi, ya, gitu. Akhirnya Yahudi itu ngaku sendiri, betul ini yang mencuri saya, ya. Nah, dikembalikan masuk Islam, ya. Ada Yahudi pada saat Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Amr bin As berkuasa di Mesir, ya. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Ada orang Yahudi pada saat ada proyek penggusuran untuk infrastruktur, eta kudu diseruduk tah. Rumah si Yahudi teh babat ku Amr bin As. Tidak terima ini Yahudi, ya. Buat surat kepada Khalifah Umar di pusat di Madinah, ya, sampai ke sana Sayyidina Umar menulis dalam sebuah tulang gambar pedang, set, gitu, ya, kasihkan sama Amr bin As. Amr bin As ini sudah paham ini simbol seperti ini apa, ya. Kalau Anda tidak bisa berbuat adil, maka pedang ini yang akan memutuskannya, ya. Wah, langsung gemetar itu Amr bin As, ya. Jadi Yahudi minta keadilan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya. Akhirnya Amr bin As, ya, tidak mengeksekusi, silahkan, dan hidup, ya, mereka itu non muslim, ya. Nah, itu kalau kita nanti membahas ada kafir zimmi, kafir harbi. Nah, harus dibedakan nanti, ya. Ini mungkin kafirnya kafir zimmi, ya. Ya, bisa dilunakkan, dia menerima kehadiran Islam. Tapi kalau ada kafir harbi, ya, dialus-alus teu bisa, ya, dilindekan, dialusan, disayan akhlak, teu ngarti malah, wah, gimana caranya saya ini membawa misi, ya, mengkafirkan muslim, memurtadkan. Nah, ini tidak bisa didiamkan, ya. Artinya, ya, baik-baiklah. Ini perhatikan ini aturan SKB menteri, 3 menteri misalnya, kan, kalau membuat rumah ibadah, ya, gitu kan, kalau mau kebaktian, kan biasanya di komplek-komplek itu masalah, ya. Ya, lihat situasi SKB-nya gimana, tegakkan itu SKB, karena itu peraturan bersama negara. Amun ku negara tidak mempan, oleh siapa lagi atuh, ya. Kan itu aturan bersama yang disepakati. SKB 3 menteri, Menteri Agama,
Menteri Dalam Negeri itu kan. Terus menteri satu lagi? Hah? Ya 3 menteri itu ya, tentang misalnya pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau bisa menerima, jalankan seperti itu. Apalagi seperti tadi posisinya jelas peran kita harus ngemumule ya. Tapi juga jangan lupa ari batur di openan, karena dalam Al-Qur'an ketika berbicara kebaikan karib kerabat dulu yang terdekat. Bilih aya wargi urang oge anu emutaneun fakir miskin. Tapi kalau kita ke orang lain ya karib kerabat dulu. Ya, baru nanti ke tetangga, baru ke orang lain. Itu ada jenjang-jenjangnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan sedikit ya Bu ya, bisa sedikit merespon seperti itu. Silahkan Bu, itu lebih baik, mulia sekali ya. Kita mengangkat mereka dari keterpurukan ya, kehadiran kita dengan akhlak yang baik, santunan dan lain sebagainya ya. Tidak kemudian mengintimidasi, soknya dibere daging kurban asal abus Islam ulah gitu ya, gitu. La ikra hafidin ya, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Jadi dalil ini jangan diterapkan untuk umat Islam ya. Teu salat teu paksaan cenah. La ikra hafidin, wah ini gawat kalau menerapkan ayat ini untuk umat Islam sendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu mungkin Bu Rahmi. Cekap. Ya. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan iman dan Islam kita ya, diberikan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita, diberikan kondisi sakinah mawadah warahmah dalam kehidupan rumah tangga kita, diberikan juga anak-anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah, dan kita diberikan juga kekuatan untuk menampilkan ajaran Islam yang mulia ini, baik di pribadi kita dengan kekuatan batin kita, kekuatan semua daya upaya kita dalam keluarga kita, dan juga tentunya ke masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Atur nuhun Ibu Bapak hapunten anu kasuhun
bilih aya catur anu teka ukur, aya basa anu teka reka. Disim kuring hapuntenna, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.